down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video dokumentasi proyek memberi pakan ikan otomatis atau yang kita sebut dengan fish feeder. Perkenalkan, kami dari kelompok Lastly Girls. Kami terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu nama saya Riana, NIM 41226457. Nama saya Azahra Aisyah Nugrahini dengan NIM 41226215. Nama saya Dede Halimah dengan NIM 41226253. Nama saya Sophia Liatus Soraya dengan NIM 41226307. Kami adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika di SEMI IKMI Kota Cirebon. Saat ini kami sedang menempuh semester 6. Video dokumentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah robotik dengan dosen pengampu Bapak Yudhistira Ari Wijaya MKOM. Pada video ini kita akan membahas konsep, komponen, cara kerja, serta implementasi proyek ini menggunakan ESP32. Berikut adalah komponen yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada ESP32 sebagai mikrokontroler utama. Kedua itu ada motor servo SG90 untuk membuka dan menutup wadah pakan. Kemudian yang ketiga itu ada push button sebagai aktivasi manual. Keempat ada resistor 1K ohm sebagai pull up resistor. Kemudian ada LED sebagai indikator operasi sistem. Lalu setelahnya ada koneksi Wi-Fi untuk sinkronisasi waktu dengan server NTP. Cara kerja sistem ini bekerja dengan cara menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi untuk mendapatkan waktu dari server NTP. Berdasarkan waktu yang telah ditentukan, motor servo akan bergerak untuk membuka wadah pakan dan memberi pakan ikan. Selain itu, pengguna juga dapat menekan push button untuk memberikan makan secara manual. Berikut adalah skema koneksi dari proyek memberi pakan ikan. Kita akan merakit bagian motor servo. Kita hubungkan pin VCC motor servo SG90 ke pin 3.3V pada ESP32 sebagai sumber tegangan. Sambungkan GND ke pin GND ESP32 untuk referensi ground. Terakhir hubungkan pin signal ke GPIO 13 pada ESP32 untuk menerima sinyal kendali VMW. Selanjutnya, kedua kaki button ke positif, sementara kedua kaki lainnya ke negatif. Lalu, pada satu kaki button disambungkan ke pin 3.3V di ESP32. Kemudian disambungkan ke pin ground melalui resistor 10K ohm. Dan kaki lainnya disambungkan ke pin GPIO 4 di ESP32. Seperti ini. Kita akan merakit LED ke ESP32. Pertama, sambungkan anoda positif LED ke pin GPIO 12 pada motherboard ESP32 untuk menerima sinyal output. Pastikan katoda negatif LED terhubung ke pin ground pada ESP32 agar rangkaian mendapatkan referensi tegangan yang stabil dan memungkinkan aliran yang benar. Dengan koneksi ini, ESP32 dapat mengontrol motor servo dan LED sesuai logika yang telah diprogramkan. Implementasi kode program. Kode program ini dibuat menggunakan Arduino IDE. Di dalamnya terdapat logika untuk mengontrol motor servo berdasarkan waktu dan input dari push button. Berikut adalah bagian utama dari kode program. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang akan kita buat untuk proyek pemberi pakan ikan atau fish feeder. Di sini terdapat include wifi.h di mana untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Lalu ada NTP client.h untuk menggunakan NTP atau Network Time Protocol untuk mendapatkan waktu dari server. Kemudian ada Wi-Fi UDP.h digunakan untuk komunikasi UDP dalam protokol NTP.
Kemudian setelah itu ada ESP32servo.h, yaitu untuk mengontrol motor servo pada ESP32. Kemudian di sini ada previous minutes, itu adalah untuk menyimpan waktu sebelumnya untuk mengatur interval pembaruan waktu. Setelah itu di bawahnya ada menentukan interval dalam milidetik untuk menampilkan waktu. Lalu di sini ada servo pin, di mana pinnya itu tuh pin 13 untuk motor servo, kemudian ada pin 4 untuk button, kemudian ada pin 12 untuk pin LED. Setelah itu di sini ada background status, yaitu untuk menyimpan status tombol high atau low. Kemudian my servo ini adalah objek untuk mengontrol servo. Dan selanjutnya di sini ada koneksi WiFi, di mana SSID dan passwordnya ini sesuai dengan WiFi kalian untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi. Nah, lalu di sini ada WiFi UDP. Itu adalah untuk membuat instance UDP untuk komunikasi NTP. Setelah itu di bawahnya terdapat pool.ntp.org, itu adalah server NTP, kemudian 3.600 adalah omset waktu sesuai zona waktu, dan 60.000 adalah interval pembaruan waktu dalam milidetik. Setelah itu dalam bagian serial begins, itu menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 115200. Nah, kemudian di sini kita akan menghubungkan motor servo ke servo pin dan mengatur posisi awal 0 derajat. Mengatur pin mode, ada input dan outputnya. Inputnya ini untuk push button dan outputnya untuk LED. Setelah itu kita akan menghubungkan ESP32 ke WiFi dengan SSID dan passwordnya. Lalu keping hingga koneksi WiFi berhasil. Selanjutnya ada time client.begay. Nah, di sini artinya adalah memulai koneksi ke NTP client untuk sinkronisasi. Setelah itu pada bagian loop di sini terdapat time client.update, maksudnya itu memperbaharui waktu dari server NTP. Kemudian ada button status, maksudnya itu untuk membaca status tombol. Setelah itu ada time display, menampilkan waktu ke serial monitor. Jika tombol status ini ditekan, maka kontrol katup ini akan bergerak membuka tutup pakan selama 2 kali dengan sudut 45 derajat. Nah, jika tidak ditekan, maka LED mati. Setelah itu, di sini ada void time display-nya. Yang millis itu adalah maksudnya itu mengecek interval pembaharuan waktu menggunakan mils. Kemudian jika interval sudah terlampaui, lanjutnya ke pembacaan waktu. Setelah itu ada epoch time, maksudnya itu waktu dalam detik sejak 1 Januari 1970. Nah, pada time zone offset, maksudnya itu menyesuaikan zona waktu ke UTC plus 7 Indonesia. Maksudnya itu menyesuaikan zona waktu Indonesianya. Lalu ada local time, waktu yang sudah dikonversi. Nah, setelah itu pada bagian ini itu untuk menghitung jam, menit, detik dari epoch time-nya. Lalu pada bagian ini kita akan mengambil hari dalam seminggu dan mengkonversi ke nama hari. Nah, pada bagian daytime, hours, minutes, second-nya itu untuk menampilkan waktu ke serial monitor. Nah, di sini ada pemberian pakannya gitu di alarm pada setiap hari pukul 8 dan servo akan bergerak 4 kali dengan sudut 30 derajat. Nah, setelah itu pada hari Minggu alarm berbunyi pukul 9. Nah, lalu di sini flight control katupnya itu artinya itu maksudnya menyalakan LED saat servo bergerak. Nah, di sini servo bergerak sesuai jumlah bukanya. Kemudian setelah selesai LED akan mati. Selanjutnya kita akan mengupload skripnya untuk mengaktifkan projectnya. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Sekarang kita akan menguji sistem. Jika waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, servo akan bergerak untuk membuka dan menutup wadah pakan, dan LED akan menyala sebagai indikator. Setelah itu, kita akan mengatur jadwal pakan ikan berdasarkan waktu dari NTP. Pada pukul 12.14, servo akan bergerak otomatis memberi pakan ikan. Servo akan bergerak buka dan tutup secara otomatis sampai 4 kali.
Selain mengatur jadwal pakan secara otomatis, kita juga menambahkan sebuah button. Ketika tombol button ditekan, maka servo akan bergerak tutup dan buka selama 2 kali. Ini merupakan project fish feeder dengan kontrol manual menggunakan push button. Dan ini merupakan project fish feeder yang bekerja secara otomatis. Dengan alat ini, pemilik ikan tidak perlu khawatir memberi makan secara rutin. Sistem ini membantu memastikan ikan mendapatkan pakan pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai. Terima kasih telah menonton video dokumentasi kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk membuat inovasi lainnya. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe untuk proyek menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it down, bring it down, bring it down.